Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di channel aku, Walan Channel. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Oh iya, sebelumnya aku mau ngucapin minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Aku mohon maaf ya teman-teman jika ada kata-kata aku yang tidak berkenan atau mungkin ada kata-kataku yang salah, mohon dimaafkan. Semoga di hari yang fitri ini kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, kali ini aku mau lanjut sharing tentang pengalaman pengajuan nikah dengan anggota TNI, yaitu tahap keempat, ke Korem. Ke Korem tuh ngapain aja sih? Nah, di sini aku bakal jelasin ya dari awal persiapan sampai nanti tes terakhir atau menghadap ke Danrem. Oke, untuk pengetahuan teman-teman, Korem tuh apa sih? Jadi tuh Korem itu ya tempat untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kemiliteran. Maksudnya tuh seperti kayak calon-calon anggota yang akan mau mendaftar sebagai anggota TNI dan anggota-anggota yang akan melakukan pengajuan nikah itu. Nah, pengurusannya tuh di Korem juga. Untuk anggota-anggota yang udah berkeluarga misalnya ya, amit-amit kalau misal mau cerai, itu juga nanti ngurusnya tuh di Korem. Jadi tuh Korem tuh kayak istilahnya tuh kayak balai desa gitulah. Jadi tuh buat keluar masuknya itu tuh proses itu ada di Korem. Kita bisa sampai di tahap Korem setelah kita melalui pengajuan di Kodim. Di video sebelumnya ya udah aku jelasin pengajuan di Kodim itu seperti apa. Teman-teman yang belum lihat bisa dilihat ya videonya. Nah, setelah kita dari Kodim beberapa hari, kalau dulu itu ya aku kurang lebih tuh nunggu 3 hari kalau nggak salah ya untuk mengurus pengajuan ke Korem. Jadi di Korem ini tuh kita datangnya tuh bersama calon suami kita atau anggota TNI-nya. Tapi misal calon suami kita itu ya dinasnya tuh jauh. Misal nih aku kan di Jawa Tengah, nah suami aku kan di Jawa Timur. Nah sedangkan aku kan Koremnya kan ikutnya kan di Salatiga sana. Nah kan karena berhubung jauh ya, kan kita LDR, jadi saat pengajuan ke Korem aku hanya ditemani oleh petugas dari Kodim. Nah di sini tuh ya teman-teman, kalau misal calon suami teman-teman nggak bisa nemenin kayak calon suami aku, kayak suami aku dulu gitu ya, teman-teman bisa minta tolong Babinsa buat nemenin ke Korem, atau mungkin teman-teman bisa juga mengajak orang tua atau mungkin kenalan teman-teman yang ada di daerah Korem atau di Kodim buat minta tolong nemenin gitu ya. Kalau aku dulu itu ditemenin sama petugas atau staf dari Kodim. Nah, hal yang pertama waktu pengajuan ke Korem yaitu teman-teman memakai baju persit ya, baju persit lengkap tanpa lencana. Jadi teman-teman tuh ya kalau waktu di Kodim misal teman-teman belum ada seragam tuh masih boleh gitu pakai baju yang rapi sopan, misal hitam putih gitu. Tapi kalau untuk ke Korem teman-teman udah wajib pakai baju persit ya lengkap. Kalau misal teman-teman berhijab ya mulai dari hijabnya, bajunya, terus kemudian ada tas dan juga sepatu gitu ya. Jadi tuh datang ke Korem gitu ya pakai seragam lengkap gitu ya, dan diusahakan ya teman-teman make up juga jangan berlebih ya, jangan terlalu menor dan juga terlalu rame. Juga diusahakan nggak usah pakai perhiasan lah, entah itu cincin atau gelang atau kalung gitu ya. Terus diusahain juga teman-teman yang buat berhijab untuk memakai kaos kaki biar terlihat rapi. Nah buat teman-teman yang enggak berhijab ya diusahain juga make upnya enggak menor, dan juga jangan memakai perhiasan kalau di Korem ini ya teman-teman. Walaupun sebenarnya kalau pakai anting-anting itu masih boleh, tapi saran aku ya jangan pakai perhiasan lah. Perhiasannya tuh dilepas dulu, baik itu anting-anting, kalung dan lain sebagainya.
Kemudian hal yang berikutnya yang harus teman-teman persiapkan waktu menghadap ke Korem yaitu berkas-berkas semua harus dibawa. Jangan lupa ya teman-teman, berkas semua yang udah aku jelasin di awal. Aku bikin video ya tentang pemberkasan itu semua dibawa, serta membawa lampiran yang kita dapat dari Kodim. Waktu kita pengajuan di Kodim kan kita kan nanti dapat kayak pengantar gitu ya, lampiran berkas gitu. Nah itu tuh kita bawa buat mengajukan di Korem. Dan juga teman-teman persiapkan juga ya untuk materai dan uang. Nah uang itu buat apa? Uang itu nanti waktu kalau di Korem dulu ya aku tuh disuruh beli map gitu. Kalau nggak salah tuh map warna kuning gitu ya. Berapa sih kalau nggak 2 tuh 3 map gitu. Tapi ya tergantung sih ya, mungkin tergantung Korem masing-masing. Mungkin ada yang udah menyediakan map atau mungkin malah mapnya tuh warna yang beda seperti itu. Jadi jaga-jaga aja buat teman-teman bawa materai dan juga uang. Selanjutnya apa sih kalau kita udah sampai di Korem terus kita ngapain sih ya? Hampir sama waktu di Kodim ya. Jadi tuh nanti setelah kita bawa berkas-berkas lalu kita sampai, lalu kita tuh kan nanti sampai tuh enggak langsung dites gitu ya, enggak langsung litsus gitu, tapi nanti kita tuh dipersilahkan duduk, terus kita tuh kayak ngisi form, terus kita ya biasalah ditanya-tanyain gitu ya sama staff-staff di sana. Pertanyaan-pertanyaannya pun ya seputar pengetahuan kita, tapi ini belum tes wawancara ya teman-teman, hanya petugas sana tuh kayak mengetes pengetahuan kita, mulai dari kayak pangkat-pangkat, terus nama suami, NRP gitu, gajinya berapa, tugas di mana, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau aku dulu waktu di Korem tuh ya dites gitu sama staff di sana yang bagian ngurus administrasi gitu kan, sebelum aku masuk ke ruangan buat litsus gitu ya, aku ditanyain tentang pangkat-pangkat. Jadi kan di Korem kan banyak staff-staff gitu ya, anggota TNI dengan pangkat yang berbeda-beda. Jadi tuh aku kayak suruh nyebutin gitu, jadi staffnya tuh nunjuk itu omnya pangkatnya apa, bapak itu pangkatnya apa, kalau ini garis ini pangkatnya apa, nah kalau warna ini pangkatnya apa. Nah seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman jangan lupa ya untuk belajar menghafal pangkat-pangkat. Nah, setelah ngobrol, isi form dan menyiapkan berkas, selanjutnya yaitu litsus penelitian khusus atau litpers penelitian personil. Nah untuk litsus ini jadi tuh kita tuh dipersilahkan gitu ya masuk ke sebuah ruangan gitu ya, ruangan khusus buat tes gitu. Kalau aku dulu itu masuk di ruangannya Danrem atau komandan Korem gitu ya. Jadi waktu aku masuk ke sana tuh kosong gitu ruangannya, dan remnya nggak ada, cuma aku sama ada staff gitu ya. Lalu staffnya tuh ngasih soal. Jadi yang pertama yaitu tes tertulis, dan tesnya pun hampir sama waktu di Kodim gitu ya. Soal-soal esai banyak banget, sumpah kalau yang di Kodim itu lebih banyak daripada yang di Kodim. Jadi itu teman-teman harus sabar buat nulisnya karena kita harus tulis tangan satu persatu. Nah soalnya tuh mengenai apa aja sih ya, seperti yang aku jelasin di video sebelumnya waktu di Kodim ya, tentang mengenai norma-norma sosial, tentang keagamaan, kemudian tentang undang-undang, tentang Pancasila, kemudian tentang sejarah NKRI, kemudian tentang PKI. Jadi teman-teman belajar ya semua itu. Teman-teman tuh cukup belajar dasar-dasarnya aja, nggak perlu yang semua harus teman-teman hafal. Yang penting tuh ya dasarnya aja, umumnya aja yang teman-teman tahu gitu. Nah untuk kayak Pancasila gitu ya, teman-teman tuh harus hafal nih, mulai dari lambang dan artinya. Kan ada 5 sila nih. Nah teman-teman tuh harus hafal nih dari sila 1 sampai sila 5 itu lambangnya tuh apa dan simbol tersebut tuh artinya tuh apa gitu ya. Jangan lupa Pancasila tersebut dihafalin juga ini 5-5-nya. Nah kemudian kalau untuk yang undang-undang dasar itu kita tidak suruh menghafal atau menyebutkan kayak pasal dan ayat, hanya nanti tuh di soal tuh disebutkan pasal ini, ayat ini, bunyinya tuh seperti ini. Nah kita sebagai warga negara tuh menyikapinya seperti apa begitu. Lain tentang pengetahuan umum juga di soal dibahas tentang keagamaan gitu ya. Kalau misal kita sebagai muslim gitu ya, kayak toleransi antar umat agama itu bagaimana, seperti itu. Jadi ya enggak yang kita suruh nulis Arab ataupun nyebutin doa-doa atau apa gitu ya, cuma kita kayak ya
lebih ke toleransi antar agama seperti itu. Nah, kemudian ada juga soal yang membahas kayak persiapan kita nanti jadi persid gitu ya. Kalau misal udah jadi istri tentara tuh rela nggak, sanggup nggak kalau misal nanti ditinggal tugas jauh gitu, harus LDR, dan siap nggak kalau misal nih ya, misal pas di medan perang ternyata suaminya tuh terluka atau mungkin meninggal dunia, itu bagaimana menyikapinya seperti itu. Untuk tes selanjutnya yaitu tes wawancara. Nah, untuk wawancara ini tuh dulu aku diwawancarai oleh stafnya gitu ya, yang ngasih soal tertulisnya gitu. Jadi biasa setelah kita mengerjakan tes tertulis nanti tuh kita ya ditanyain lagi gitu, soal ini kamu jawabannya ini gitu kan, gimana, bener gak gitu, kayak dikonfirmasi gitu jawaban kita. Terus nanti kayak tanya-tanyain juga soal yang lain yang tidak ada di tes tertulis, misalnya kayak gaji, NRP, pangkat, terus nama calon suami kita, dinasnya di mana, terus kemudian suami kita itu tinggalnya di mana, gimana kok bisa kenal gitu, pacaran berapa lama, seperti itu, dan asalnya dari mana, kemudian kok bisa mau sih sama si ini gitu, calon suami kita kok mau, kenapa gitu, padahal kan jadi istri tuh berat gitu, nanti ada tugas-tugas persid juga, nanti belum nanti kalau ditinggal-tinggal. Nah seperti itu, pokoknya tuh pertanyaan yang mengenai hubungan kita, dan kemudian pertanyaan mengenai pekerjaan kita, tentang keluarga kita, dan kemudian ada juga pertanyaan mengenai agama. Kalau dulu ya, kalau aku agama itu ditanya ini kayak rukun iman tuh apa aja, ada berapa, terus rukun Islam ada berapa, dan apa aja disuruh nyebutin, dan kemudian beberapa disuruh nyebutin doa-doa harian gitu. Nah tips dari aku, teman-teman jangan lupa ya buat hafalin doa-doa, walaupun kita ini belum tes bintal ya atau bimbingan mental, tapi kita tuh di setiap menghadap ya, bisa aja di waktu di kodim atau di korep tuh udah ditanyain tentang agama gitu ya, tentang doa-doa, terus ditanya juga bisa ngaji nggak, sholatnya gimana gitu. Jadi ya teman-teman harus hafalin itu semua, dan diusahain buat teman-teman yang beragama muslim ya bisa membaca Al-Quran dan sholatnya 5 waktu. Nah, setelah aku diwawancari oleh stafnya, kemudian itu aku menghadap komandan korem dan rem. Jadi itu setelah aku melewati 2 tes tertulis dan wawancara ya, nah nanti tuh hasil yang kita tertulis gitu ya, sama berkas ya yang nanti ditandatanganin sama komandan korem, itu dibawa sama komandan gitu kan. Aku tadi di ruangan komandan gitu ya, setelah aku ditinggal stafnya, terus dipanggil lah komandan tuh masuk gitu kan, datang. Nah itu sama nih, kita dilihat lagi nih jawaban kita gitu, terus kita juga ditanya-tanyain lagi sama pertanyaan tuh ya kayak nama calon suami, NRP, pangkat, gaji, di satuan mana, terus asli orang mana gitu, udah berapa lama pacaran, ya hampir sama sih pertanyaannya gitu. Dan juga kalau dulu itu aku dinasehatin gitu ya sama komandan koren gitu, dinasehatin besok kalau misal udah jadi persid gitu ya, dikasih tahu kayak larangan-larangannya, terus apa aja yang harus dihindari dan yang harus dipersiapkan itu apa aja. Jadi itu kita tuh nanti bakal banyak masukan, banyak nasihat dari komandan gitu. Jadi ya kita sebagai calon persid gitu ya harus siap gitu ya, harus waktu dikasih tahu gitu ya harus jawabnya harus tegas itu, iya siap komandan gitu, seperti itu. Nah, tips juga dari aku saat kita diwawancarai baik itu dengan staf atau komandan, teman-teman harus jawabnya tuh dengan tegas dan siap, jangan sampai tuh kalian tuh lemas gitu, dan juga tuh sikap duduknya tuh harus tegap gitu, jangan senderan di kursi belakang ataupun senderan di meja gitu. Jadi ya teman-teman tuh harus posisi siap waktu komandan atau stafnya ngasih pertanyaan, ya kita jawab dengan tegas seperti itu. Nah itu tadi sharing tentang proses pengajuan nikah di korem. Nah setelah kita selesai nih ya
komandan udah tanda tangan gitu kan. Nah nanti berkasnya atau lampiran tersebut kita bawa lagi menuju ke kesatuan. Nah di daerah wilayah kesatuan ini tuh kita nggak langsung menghadap komandan batalion, tapi kita nanti ada pengajuan lagi yaitu mengurus ke resimen. Nah berhubung suami aku ya dia kan kostrat gitu ya, jadi ya harus ada ke resimen, ke divisi dulu. So next pengajuan bakal aku sharing di video berikutnya, yaitu mengurus pengajuan di resimen. Nah jika teman-teman ada pertanyaan atau mungkin ada yang belum jelas tentang pengajuan di Koren ini, teman-teman bisa komen di bawah atau DM di Instagram aku @wulanmanyun. Insya Allah aku bakal bales DM teman-teman. Aku juga mau ngucapin makasih buat teman-teman yang udah ngedukung channel aku ya, dan juga mungkin buat teman-teman yang mungkin malu ya bertanya di komentar, bisa ya DM aku. Nah jangan lupa like video ini, kemudian subscribe channel YouTube aku supaya aku lebih semangat lagi bikin videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.